Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cahyukita Wulandari. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang analisis pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah. Kalau kita lihat saat ini, perkembangan perbankan syariah di Indonesia itu semakin pesat. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah dan juga produk yang ditawarkan ke masyarakat. Menariknya, sistem ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja, tetapi juga menggunakan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, transparansi, dan bebas riba. Nah, kalau dari berbagai produk yang ada, itu salah satunya yang paling banyak digunakan adalah pembiayaan murabahah. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep, mekanisme, dan juga penerapannya dalam praktik. Dalam pembahasan kali ini, kita ada 3 poin utama. Yang pertama, ada konsep dan akad murabahah, yaitu dasar transaksi jual beli dalam perbankan syariah. Yang kedua, ada mekanisme pembiayaan, yaitu proses dari pengajuan sampai pembayaran. Yang ketiga, ada penerapan dalam studi kasus nyata. Nah, kita masuk nih ke pengertian perbankan syariah. Perbankan syariah sendiri itu merupakan sistem perbankan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dalam praktiknya ada beberapa prinsip utama. Yang pertama itu ada menghindari riba, yaitu tidak menggunakan sistem bunga. Yang kedua menghindari gharar, yaitu ketidakjelasan dalam transaksi. Dan yang ketiga ada menghindari maisir, yaitu unsur spekulasi atau perjudian, serta mengutamakan keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak. Nah, dalam perbankan syariah terdapat konsep pembiayaan. Nah, pembiayaan ini merupakan penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Secara umum, pembiayaan dalam syariah terbagi menjadi 3. Yang pertama, itu ada prinsip bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah yang berbasis kerjasama. Yang kedua, ada prinsip jual beli seperti murabahah yang berbasis transaksi barang. Dan yang ketiga, ada prinsip sewa seperti ijarah, yaitu berbasis pemanfaatan jasa atau aset. Nah, salah satu bentuk dari prinsip jual beli ini adalah murabahah. Murabahah sendiri merupakan akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah sebagai pembeli. Dan pembiayaannya atau pembayaran biasanya dilakukan secara angsur dalam jangka waktu tertentu. Nah, murabahah sendiri juga memiliki landasan hukum yang jelas, yaitu dari Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29, hadis, dan fatwa MUI dengan nomor 04/DSN MUI-1V tahun 2000 yang menekankan bahwa transaksi harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Nah, dalam pelaksanaannya, murabahah itu harus memenuhi rukun dan syarat. Nah, untuk rukun itu terdiri dari penjual dan pembeli, yaitu pihak yang melakukan transaksi. Lalu ada barang, yaitu objek yang diperjualbelikan. Selanjutnya ada harga, yaitu barang atau nilai barang yang sudah ditambah oleh margin keuntungan. Nah, yang terakhir itu ada akad, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, sedangkan syaratnya yang pertama itu adalah barang harus halal dan bermanfaat. Yang kedua, jelas spesifikasinya agar tidak menimbulkan ketidakpastian. Dan yang ketiga, disepakati secara sukarela tanpa paksaan. Selanjutnya, murabahah itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu ada murabahah tanpa pesanan, yaitu di mana bank menyediakan barang tanpa adanya permintaan terlebih dahulu. Dan yang kedua ada murabahah berdasarkan pesanan, yaitu pembelian dilakukan setelah adanya permintaan dari nasabah. Dan jenis yang paling umum digunakan saat ini di perbankan adalah murabahah berdasarkan pesanan. Nah, kalau kita lihat dari sisi akad, murabahah itu memiliki karakteristik utama. Yang pertama, adanya transparansi harga, di mana bank harus menjelaskan harga pokok dan margin. Yang kedua, adanya kepastian harga, tidak ada berubah selama masa kontrak. Dan terakhir yang ketiga, itu adanya kesepakatan di awal antara kedua belah pihak. Namun, secara analitis, akad juga memiliki potensi kelemahan.
Jika tidak dijalankan sesuai prinsip syariah, murabahah bisa menyerupai sistem kredit konvensional. Oleh karena itu, prinsipnya atau penerapan prinsipnya syariah itu harus benar-benar dijaga dan dipantau. Nah, selanjutnya kita masuk ke mekanisme dan pembiayaan murabahah. Secara umum, terdapat beberapa tahap. Yang pertama, itu ada nasabah mengajukan pembiayaan sesuai kebutuhan. Yang kedua, bank melakukan analisis kelayakan untuk menilai kemampuan pembayaran. Yang ketiga, bank membelikan barang dari pihak ketiga. Yang keempat, bank menjual kembali kepada nasabah dengan tambahan margin keuntungan. Dan yang kelima, yang terakhir, nasabah melakukan pembayaran secara angsur sesuai kesepakatan. Proses ini menunjukkan bahwa bank harus memiliki barang terlebih dahulu sebelum menjualnya sehingga sesuai dengan prinsip syariah. Nah, ada juga nih sebagai contoh penerapannya itu dapat ditemukan pada produk pembiayaan kepemilikan rumah atau KPR di BTN Syariah yang menggunakan akad murabahah. Sebagai contoh, seorang nasabah mengajukan pembiayaan untuk pembelian harga rumah sebesar 250 juta rupiah. Setelah dilakukan analisis kelayakan oleh pihak bank, bank itu langsung menetapkan margin sebesar 15% dengan jangka waktu atau tenor selama 10 tahun atau 120 bulan. Sehingga total jual menjadi sekitar 287,5 juta rupiah. Jika dibayarkan selama 10 tahun, maka angsurannya itu sebesar 2,3 juta rupiah per bulan. Dalam praktiknya, bank akan membeli rumah terlebih dahulu dari pengembang, kemudian menjualnya kepada nasabah melalui akad murabahah. Dari studi kasus ini dapat dianalisis bahwa kelebihannya yaitu adanya kepastian harga dan angsuran, sehingga kemudahan perencanaan keuangan, transparansi harga juga itu meningkatkan kepercayaan antara pihak bank dan nasabah. Namun, adapun kekurangannya itu marginnya yang tetap, sehingga kurangnya fleksibilitas terhadap perubahan ekonomi, serta adanya resiko gagal bayar yang perlu diantisipasi oleh pihak bank. Selain itu, secara umum murabahah juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya itu yang pertama ada transparansi harga, angsuran tetap, dan bisa bebas riba. Sedangkan untuk kekurangannya itu mungkin harganya cenderung lebih tinggi karena ada biayanya margin dan kurang fleksibel serta terdapat resiko kredit. Nah, dapat disimpulkan bahwa murabahah itu merupakan salah satu akad yang paling banyak digunakan dalam perbankan syariah karena memberikan kepastian dan transparansi dalam transaksi. Namun demikian, dalam praktiknya tetap memiliki keterbatasan dan resiko, sehingga perlu pengawasan dan penerapan prinsip syariah secara konsisten. Dan demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.